Saya persilahkan, jadi hari ini untuk moderatornya ada Bapak Pradipa P. Rasidi dan speakernya Dr. Philip Anton. Nah, untuk Profesor Sunyoto selaku penggagas Digital Society, saya persilahkan untuk memberikan sambutan dulu, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Digital Society ini maunya itu awalnya saling tukar informasi, dan mungkin kalau bisa melahirkan pikiran-pikiran cerdas itu alhamdulillah bisa untuk menambah pengetahuan kita gitu. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana Digital Society ini mengembangkan critical thinking gitu ya, pikiran-pikiran kritis. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai meredup pikiran-pikiran itu. Mahasiswa saya memberitahu kalau sekarang intelektual itu sudah kehilangan pikiran kritis, banyak yang kehilangan pikiran kritis dan terkooptasi dengan kemauan pemerintah gitu ya. Padahal jati diri intelektual itu harusnya membuat jarak yang tegas supaya bisa memberikan pikiran-pikiran yang jernih itu, yang tidak ada kepentingan sesaat, yang tidak ada kepentingan politik, tapi lebih dari itu adalah untuk mencerdaskan kita semua. Saya kira itu, dan saya bergembira sekali sore ini Bung Nino akan presentasi tentang judulnya panjang ya, agak panjang ya Nino ya, Mas Nino ya. Saya kira maaf kalau panjang. Iya, saya kira ini topik yang menarik dan bisa inspiring gitu ya, berikan inspirasi kepada kita, dan syukur kalau bisa ditularkan kepada mahasiswa supaya menjadi kesadaran akademik yang semakin luas. Saya kira itu introduksi saya, Mbak. Silakan diteruskan dengan diskusi. Terima kasih, Profesor Sunyoto. Selanjutnya, sepertinya Profesor Hermin sudah bergabung dengan kita. Selamat sore, Profesor Hermin. Halo, Mbak. Aku sudah pasrah Prof. Sunyoto. Selamat berdiskusi ya, teman-teman ya. Baik, Profesor Hermin. Jadi tidak memberikan sambutan yang lebih panjang, Profesor? Udah cukup tadi dari Prof. Sunyoto. Ya, kita tunggu nanti aja. Baik, Bu Hermin. Berarti diskusi bisa kita mulai. Saya serahkan kepada moderatornya untuk Mas Pradipa. Apakah bisa memulai diskusi? Baik, Mbak Isnaini, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih banyak terhadap Digital Society UGM, PSSAT UGM sudah diamanatkan untuk menjadi moderator. Juga terima kasih pada Pak Nino sudah mengajak saya. Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik sore ini. Jadi, sore ini kita akan memulai diskusi dengan tajuk informalitas teknologi, belajar dari pengalaman penetrasi bisnis transportasi berbasis aplikasi di Kota Malang, yang akan dibawakan oleh Dr. Filosofi Anton Novenanto atau akrab dikenal sebagai Pak Nino. Jadi saya nggak akan berpanjang lebar, tapi mungkin sekilas saja. Jadi di diskusi ini Pak Nino akan membahas teknologi aplikasi transportasi atau ojol atau taksol, yang dimana kalau di Indonesia itu teknologi di Indonesia itu kerap dipandang sebagai sesuatu yang datang dari luar, sesuatu yang asing yang sekaligus yang mengancam sekaligus promising. Nah, presentasi Pak Nino ini ingin melihat ambivalensi
suatu entitas yang bernama teknologi ini yang dianggap asing, bagaimana dia bisa bekerja atau menjadi agentif dalam istilahnya Pak Nino nanti, tapi di sisi lain dia juga bekerja atau bertumbuh pada laku budaya yang keseharian yang sudah ada di masyarakat itu. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit soal Pak Nino. Jadi Pak Nino pernah kuliah di sosiologi di UGM Yogyakarta dan juga kuliah antropologi di 2 kampus, yaitu di Universiteit Leiden Belanda dan Ruprecht Universiteit Heidelberg di Jerman. Rekan Pak Nino itu pada studi sosial humaniora atas teknologi yang berangkat dari penelitian dan aktivisme beliau di bencana industrial Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Saat ini Pak Nino mengajar di Universitas Brawijaya jurusan sosiologi dan sampai beberapa waktu lalu pernah mengampu mata kuliah dimensi sosial teknologi di Prodi Sarjana Sosiologi Brawijaya. Nah, Pak Nino pernah mendapat hibah internasional dari Society for the History of Technology dan tahun 2019 lalu saya sempat ikut juga menggelar workshop yang diadakan Pak Nino bertajuk Technology and Post-Coloniality, Historical and Social Studies of Technology in Southeast Asia. Nah, Pak Nino saat ini aktif di perkumpulan peneliti eutenika yang didirikan oleh beliau bersama koleganya di berbagai kampus, dan saat ini menjadi direktur eksekutif dari eutenika tersebut. 3 tema kunci yang dikaji oleh eutenika adalah politik, ekologi, dan teknologi. Nah, dalam presentasi ini juga saya diinformasikan akan diundang juga Mas Andika Krisnaloka yang membantu Pak Nino selama riset. Oke, daripada berpanjang-panjang, begitu saja perkenalannya. Pak Nino, silahkan mempermulai diskusinya. Ya, terima kasih Mas Pradipa. Suara saya terdengar ya? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada trio profesor yang masih bersemangat mendampingi anak-anak muda, Profesor Hermin, Profesor Haris Ananta, dan juga Profesor Sunyoto Usman yang menginisiasi diskusi ini. Saya mengikuti beberapa waktu lalu, saya sempat presentasi internal di kelompok kecil gitu, tapi temanya sangat filosofis banget, nggak ada hubungannya sama sekarang, tentang digital dan digitasi itu. Juga Mas Rizky yang sudah menghubungi saya, dan saya mohon maaf kepada Profesor Hermin, saya kapan hari dikontak, waduh mepet sekali, saya nggak bisa, akhirnya saya mencari waktu untuk menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini, dan kebetulan minggu ini saya akan menghabiskan seluruh tanggung jawab saya sebelum Lebaran, sehingga setelah Lebaran saya bisa mengerjakan hal yang lain, termasuk kuliah. Jadi kuliah di Brawijaya minggu ini, kuliah saya habiskan minggu ini, sehingga minggu depan sudah kosong. Oke, judul presentasi saya, mohon maaf kalau agak panjang, tapi the keywords-nya adalah informalitas teknologis. Nah, ini adalah sebuah proses permenungan saya pribadi, dan kemudian ditemani oleh Mas Andika yang membantu saya untuk riset. Saya nggak tahu apakah Mas Andika nanti bisa bergabung, saya sudah minta beliau. Tentang riset kami sebenarnya tahun 2018 lalu. Jadi ini bagian dari proyek riset Pol Transit, nanti saya akan ceritakan sedikit. Tahun 2018 tentang ini bagaimana pada waktu itu kan 2018 itu kan masih panas-panasnya itu. 17, 16, 17, 18 itu masih bisnis transportasi berbasis aplikasi ini masih goncang, masih rame diperbincangkan. Sekarang mah mungkin gara-gara sudah jadi menteri jadi agak sepi. Tapi pada waktu itu ramai sekali. Jadi saya kan melihat justru pada bukan sekarangnya, tapi momentum di mana penetrasi bisnis transportasi aplikasi itu tahun 2018 khususnya di Kota Malang itu seperti apa. Jadi saya ingin mengajak merefleksikan bersama tentang bagaimana kita belajar dari pengalaman penetrasi itu, karena biasanya memori manusia Indonesia khususnya itu pendek kadang-kadang. Kita lupa bahwa dulu pernah terjadi semacam ini dan sekarang sudah digantikan oleh yang lain. Nah, saya ingin mengajak kembali sejenak pada masa 2017-2018 di mana penetrasi bisnis transportasi berbasis digital ini, aplikasi ini itu terjadi, dan khususnya di Kota Malang. Mengapa Kota Malang juga kebetulan juga saya di situ, dan ada beberapa rentetan peristiwa lain yang membuat mengapa Kota Malang itu menjadi spesial gitu. Nah, jadi data-data ini sebenarnya data empirisnya saya kumpulkan dari proyek Pol Transit itu, tapi kemudian ini refleksi pribadi saya dari data yang dikumpulkan, laporan yang ini sudah dikumpulkan di kampus untuk syarat ngisi PKD itu.
sudah selesai. Ini benar-benar penyaluran intelektual. Saya punya privilege waktu dan juga untuk mengerjakan ini. Jadi, nah Poltransit itu apa sih? Saya ingin Poltransit itu ini timnya ada tim besarnya. Ini ke foto saya waktu kami mengadakan workshop ya. Jadi kami waktu itu mengundang Zulfikar Amir dari Nanyang Technological University untuk belajar betul tentang apa sih ini fenomena apa sih digital society itu. Jadi pada waktu itu saya kuliah mengajar mata kuliah di dimensi sosial teknologi. Saya mengundang Zulfikar dalam kapasitas dia sebagai associate professor in sociology, tapi dengan spesifik tentang technological society. Saya kasih kuliah mahasiswa saya, tapi kemudian saya culik dia untuk mengisi workshop kecil untuk mata kuliah, untuk penelitian Poltransit itu. Poltransit itu singkatan dari politik transportasi perkotaan. Ini timnya sebesar ini, kecuali Zulfikar sama Mbak Priska yang sebelah kanan itu, dia kebetulan dosen BINUS, ikut nimbrung aja. Mas Andika itu yang tinggi, gondrong, sekarang tambah panjang itu. Nah, Proyek Poltransit itu, di proyek itu kami melakukan analisis wacana. Jadi ada 3 pendekatan yang kami pakai. Analisis wacana terhadap regulasi pemerintah dan ini yang asik gitu dan jarang dilakukan oleh peneliti sosial, mengunjungi museum angkut di Batu. Nah, ini kenapa Malang spesial? Saya nggak tahu di kota lain punya nggak museum angkutan, museum transportasi. Nah, di Malang itu di Batu khususnya, jadi cuma sekitar 45 menit dari kota Malang, ada namanya Museum Angkutan, Museum Angkut, dan itu mendapatkan beberapa penghargaan. Mungkin kalau masa pandemi tidak ada, itu akan penuh itu nanti Lebaran besok. Tapi ya karena pandemi sepertinya tidak. Jadi kami melakukan kunjungan ke Museum Angkut dan kita mengamati mengapa angkutan-angkutan itu di-display semacam ada, dan kita mencoba memahami bagaimana imajinasi atau diskursus yang dicoba dihadirkan kepada publik oleh para kurator dari museum itu. Dan itu menarik. Jadi itu satu chapter sendiri yang mengerjakan, di-lead oleh Mas Yuda yang pakai kaos Slipknot itu. Dan kemudian kami juga melakukan pengamatan dan wawancara mendalam selama bulan Juli sampai November 2018. Kami melakukan itu interview tidak hanya kepada para ojol, tapi juga para orang-orang yang terdampak oleh ojol. Nanti saya akan seperti tukang becak, sopir angkot, supir taksi dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian saya tetap sampai sekarang tetap mengikuti coba studi pemberitaan media daring maupun konvensional terkait dengan ini. Jadi kita mencoba menggabungkan tidak melulu pada studi empiris di lapangan, tapi juga studi-studi lain karena kita pendekatannya multidimensi, mungkin interdisipliner ya. Ada Priska itu filsafat, saya antropologi, Wayan itu sosiologi, kemudian Yuda itu STS, dan beberapa kawan yang lain dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi itu background-nya. Tapi selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini juga, seperti disebutkan, saya mengampu mata kuliah dimensi sosial teknologi. Mata kuliah itu almarhum sekarang Prof. Nyoto, karena ditutup sama Prodi, saya nggak tahu kenapa ditutup mata kuliah itu. Itu mata kuliah warisan dari Prof. Nasikun sebenarnya. Saya mengampu itu. Kemudian ada workshop, tadi sudah disebutkan teknologi and postcoloniality, di mana Mas Pradipa juga ada di situ. Jadi saya dapat satu grant kecil dari Society for History of Technology. Kami kerjasama dengan LIPI dari Universitas Brawijaya dan Utenika mengelola sebuah workshop tentang teknologi dan postkolonialitas. Kami ingin melihat dari perspektif sosial dan humaniora tentang bagaimana teknologi itu hadir sebagai barang asing, benda asing. Dia bukan sesuatu yang organik lahir dari laku budaya masyarakat kita. Itu benda asing yang datang. Nah, pada masa yang rentang yang bersamaan 2019 dan 2020, ini agak disindir sama Prof. Nyoto tadi, saya itu menjadi anggota tim penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif. Jadi dari Bekraf pada waktu itu kemudian sempat dipakai kemudian pindah ke Kementerian Ekonomi dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi saya juga mengabdi pada kekuasaan ini. Wah, ini kritik yang tajam. Tapi saya ingin mendedikasikan bahwa saya
apa namanya, saya ingin profesional dan saya tidak akan dipengaruhi gitu ya, walaupun saya kadang-kadang otot-ototan sama beberapa orang itu, tapi dari pengalaman menjadi tim penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif, saya juga bisa mengamati bagaimana ekosistem apa namanya industri digital ini berkembang, khususnya di Kota Malang dan juga di beberapa kota lain. Nah, Malang itu nanti saya akan ceritakan, itu spesial itu. Nah, jadi ada beberapa fakta pemantik yang memicu kami untuk melakukan studi ini. Jadi pada tahun 2017 akhir sampai ya 2017-2018 itu bisnis jasa transportasi urban berbasis aplikasi yang itu dirintis di Jakarta awalnya 2016. Kemudian menjalar ke wilayah-wilayah lain. Dan di awal prosesnya itu muncul berbagai macam respon gitu ya dari berbagai wilayah yang menjadi sasaran bisnis itu. Nah, Malang itu tercatat sebagai yang pertama kali menolak kehadiran bisnis dibandingkan wilayah non-Jakarta yang lain. Oke, Jakarta iya, Jakarta ada resistensi kuat di Jakarta. Tetapi wilayah non-Jakarta yang resisten pertama kali secara publik terbuka itu Malang. Jadi kalau menurut catatannya Tirto itu 20 Januari 2017 itu aksi pertama di luar Jakarta. Itu dilakukan di Malang. Jadi Malang ini spesial. Menurut saya dalam konteks historis bagaimana penetrasi bisnis ini di wilayah-wilayah yang non Jakarta. Nah, hal lain adalah pada tahun 2019 ketika saya mendampingi tim PMK 3I dari Bekraf itu, Malang mendeklarasikan diri sebagai digital city. Jadi Malang itu kota digital dan kemudian ada sebuah proyeksi ke depan ingin bangun semacam Silicon Valley gitu ya, bukan yang dibangun di Bandung dan sekitarnya itu, tapi di Malang. Malang itu rencana mereka punya satu roadmap untuk membuat semacam gedung gede gitu, berapa M gitu, untuk memang para pelaku sektor digital ini atau bisnis ini itu bisa berkembang. Karena memang secara statistik itu Malang itu banyak sekali outsourcing untuk melakukan pengembangan developer dari IT digital di seluruh dunia. Saya ambil contoh banyak teman saya itu yang waktu kami survei menggunakan itu PMK 3I itu, mereka itu di outsource oleh misalnya WordPress, membuat template tema. Jadi membuat tema gitu, template blog gitu. Itu Malang. Mereka kerjanya di Malang, nongkrong di kafe tapi bayarannya dolar. Langsung transfer dari sana atau bikin develop segala macam. Jadi ini sesuatu yang menurut saya menarik karena pada satu sisi ini Malang kenapa pertama menolak kehadiran, tapi pada sisi lain 2019 Wali Kota Malang Sutiaji mendeklarasikan sebagai Malang Digital Creative City gitu. Ini artinya transaksinya cukup cepat gitu. Nah, kami melihat sebuah paradoks. Pada satu sisi, mitra ya dalam tanda kutip merupakan agensi yang menghidupi dan menghidupkan bentang teknologi atau technoscapes gitu ya. Kalau pakai istilahnya Arjuna Padura, ini adalah technoscapes, bentang teknologi yang memungkinkan mereka terhubung dan ada. Pada satu sisi, ini kan konfliknya di situ. Pada sisi lain, pengemudi transportasi konvensional itu merupakan representasi aktor lokal. Mereka terikat oleh dan pada kesamaan geospasialitas dan kepentingan untuk mempertahankan aturan main yang selama ini bekerja. Tetapi keduanya itu adalah berada dalam sebuah kategori kelompok sosial yang sama yang sekarang mulai disadari, yang disebut sebagai kaum prekariat. Ini isu yang sekarang lagi rame. Saya masih ambil contoh hari Jumat kemarin tuh anak saya yang kecil itu minta ke Gramedia beli koran. Anak umur 6 tahun minta beli koran. Kami Gramedia, dia beli koran dan kalau nggak salah di halaman 6, nah ini kan, ini juga namanya Rexon Silaban, Analisis Indonesian Labor Institute, itu menulis sebuah artikel opini cukup panjang, pekerjaan tanpa perlindungan. Dia menyebutkan PAD, pekerja aplikasi digital. Itu sektor yang disebut sebagai prekariat. Prekariat itu apa? Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut, tapi gambarannya adalah mereka ini menghendaki kebebasan gitu ya.
mereka tidak ingin terikat gitu, tapi nggak pengen tapi pengen duitnya gede gitu lah, kira-kira gitulah. Nggak pengen terikat kontrak, tapi pengen duitnya gede. Mereka nggak pengen ikut aturan main 9 to 5 enggak dan segala macam. Ini prekariat ini sebenarnya sudah ada di Indonesia, cuman istilahnya aja baru. Seperti tukang becak itu kan prekariat itu. Atau supir angkot di Kota Malang itu prekariat itu. Mereka nggak terikat dalam sistem kontrak, tapi mereka ada setoran. Tapi kita lihat bagaimana mereka survive itu nanti belakangan. Nah, pertanyaan besar saya, dan waktu itu dengan teman-teman, tapi ini menjadi pertanyaan besar saya saat ini adalah yang mungkin kita bisa diskusikan. Bagaimana strategi para aktor lokal di bidang transportasi urban, di Malang Raya khususnya. Malang Raya itu maksudnya Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dalam menyikapi penetrasi bisnis transportasi berbasis aplikasi daring. Jadi kita akan melihat justru aktor lokal yang pre-existing ya, yang sudah ada sebelum transportasi berbasis aplikasi daring ini bekerja. Jadi kita ingin melihat itu. Nah, ide tentang informalitas teknologi itu sebenarnya dipicu oleh artikelnya Michelle Ford dan Vivian Homan. Jadi buku ini kemarin sempat di-share di grup sama Mbak Ita, kelihatan Mbak Ita di sini juga. Judulnya Digital Indonesia. Jadi artikel itu muncul pertama kali versi populernya di Insight Indonesia, edisi November 2016. Kemudian di 2017 dibukukan menjadi sebuah buku judulnya Digital Indonesia, Connectivity and Divergence. Jadi diedit oleh Edwin Jurians dan Ross Tapsell. Nah, di situ siapa si Vivian Homan, Michelle Ford dan Vivian Homan, dia menulis sebuah chapter judulnya sama, The Gojek Effect, jadi efek Gojek gitu, di bab 15-nya. Jadi saya pribadi itu amat sangat terganggu dengan artikel itu. Kenapa? Ini saya kutipkan ya, saya kutipkan secara langsung supaya kita semua dalam satu kacamata yang sama, bingkai yang sama begitu. Sebentar. Nah, internationally, scholars have pointed the erosion of traditional labor markets and subsequently of workers' rights. As a consequence of the introduction of demand-driven app-based employment. Jadi ada beberapa contoh di beberapa negara bahwa ada erosi tentang pasar kerja tradisional. So what this assessment fails to consider, however, is the potential impact of the disruptive technology on workers in parts of the traditional labor markets known as the informal sector. Jadi informal sector. Jadi sektor informal itu bagaimana dampaknya itu jarang dilihat. Nah, formal sector's employment disebutkan situ varies in its reliability and conditions. However, in theory, at least working in the formal sectors are protected by laws regulating their relationships with the entity that employs them. While informal sector employment may be wage, it is not based on formal legal relationships, so workers in this sector do not have access to institutionalized protection of their labor rights. Jadi di sini kita melihat bagaimana sektor informal itu tidak punya akses kepada hak buruh, hak pekerja secara formal gitu. Mereka tidak punya, karena mereka tidak punya kontrak kerja. Sektor informal itu tidak punya kontrak kerja sehingga mereka nggak bisa disebut sebagai pekerja. Mereka mau nuntut siapa? Bahwa mereka nggak punya kontrak gitu. Kalau saya misalnya sekarang saya PNS gitu ya, mungkin kalau karir saya dihambat saya bisa masuk ke PT UN gitu ya. Atau misalnya ada karyawan gitu, buruh gitu, dia ada kontrak dengan pabriknya tidak bisa memenuhi haknya, dia bisa menuntut melalui jalur hukum. Tapi informal sektornya nggak bisa menuntut. Bagaimana seorang PKL menuntut, kalau seorang PKL misalnya, saya ambil contoh, baru-baru saja ada PKL, bukan PKL, warung ini lah, warung makanan gitu, dirazia terus makanannya diambil oleh Satpol PP gitu. Mereka mau nuntut ke siapa? Mereka tidak punya inilah, intinya gitu. Nah, jadi tapi dalam konteks ini, dalam konteks bisnis digital ini atau perusahaan-perusahaan ini, this company refers to their driver as partners, sebagai mitra, gitu ya. Rather than employees. Jadi mereka bukan pekerja, mereka bukan buruh, mereka bukan karyawan, mereka mitra. Ini pinternya menurut saya yang Gojek dan Grab pada waktu itu mungkin ya menggunakan istilah mitra. Alih-alih
karyawan, buruh ataupun pekerja gitu. Mereka menggunakan istilah mitra, seolah-olah mitra itu setara gitu. But there nevertheless provide a focal point for drivers seeking to act collectively to demand better working conditions, which is not available to conventional motorcycle taxi driver. Jadi Ford dan Homan melihat bagaimana dalam bisnis Gojek khususnya, itu ada kesempatan buat orang-orang ini untuk bertindak secara kolektif, melakukan gerakan sosial gitu ya, untuk menuntut sebuah kondisi yang lebih baik, kira-kira gitu. Itu di awal-awal si Ford dan Homan menulis macam itu. Nah, di bagian penutup, menariknya adalah what is clear is that rather than contributing to the informalizations of work, as has been the case in many other countries, ini kata Ford dan Homan, the presence of app-based transport services has actually increased the level of formalizations in Indonesia's motorcycle taxi industry. Jadi menurut mereka, adanya atau kehadiran jasa ini, basis transportasi berbasis aplikasi ini, itu meningkatkan formalisasi dari ojek, industri ojek, kira-kira gitulah, motorcycle taxi industry. Gitu. In short, app-based motorcycle taxi driver now have a more structured employment relationships than Indonesia's conventional motorcycle taxi driver, rather than the converse. Nah, jadi intinya kemudian para ojek-ojek ini itu memiliki semacam hubungan, bukan hubungan kerja ya, hubungan employment hubungan kerja lah, relasi kerja yang lebih terstruktur daripada ojek pangkalan, opang gitu ya. Nanti saya akan juga singgung soal itu. Jadi, an important element of this semi-formalization has been the potential for collective action against one or more of these companies, and ultimately possibly for collective bargaining. Jadi, ada muncul kesadaran bahwa kita itu kaum tertindas dan segala macam. Nah, the app-based motorcycle taxi driver have already shown their capacity to act collectively. Although their protest and mass action have far been unsuccessful. So the potential for collective action to improve working conditions and income shows the benefit of these increased formalizations in an economy where informal sector's employment remains the norm. Jadi Ford dan Homan melihat bahwa bisnis aplikasi berbasis transportasi berbasis aplikasi ini itu adalah sebuah jawaban bagi sektor informal. Jadi informalitas itu adalah sebuah norma dalam ekonomi Indonesia gitu, atau katakanlah Jawa gitu mungkin ya, atau di perkotaan itu ini adalah jawaban ini, kira-kira gitu. Nah, saya kemudian terganggu dengan tesis ini. Apa iya formalisasi yang muncul? Makanya judul paparan saya adalah informalitas teknologi. Saya ingin menunjukkan bahwa formalisasi mungkin terjadi pada beberapa hal, tapi saya ingin menekankan ada juga informalisasi yang terjadi di sana. Nah, untuk ini saya kemudian mendekati ruang urban menggunakan dua perspektif, antara satu sosiospasial perspektif dan sosioteknikal perspektif. Nah, sosiospasial itu saya ambil dari sosiolog perkotaan Mark Gottdiener ya, semoga saya nggak keliru namanya, nyebut Hutchinson dan Ryan 2015 mereka membuat menulis sebuah buku Urban Sociology, mendekati kota dengan pendekatan sosiospasial. Sosiospasial itu apa? Membuka peluang bagi penelusuran aspek-aspek material yang turut berperan bagi pembentukan kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Jadi nggak melulu soal manusianya saja. Iya, manusia penting, tetapi manusia berelasi dengan ruangnya. Nah, ini membentuk kehidupan sehari-harinya. Jadi kita akan melihat bagaimana ruang itu dibentuk oleh manusia dan manusia dibentuk oleh ruang. Dan itu kemudian relasinya adalah resiprokal, saling timbal balik gitu. Jadi bukan satu arah. Menurut saya ini yang ingin saya sampaikan dalam beberapa paparan saya ke mahasiswa juga. Kita perlu meninggalkan deh
pendekatan deterministik bahwa A mempengaruhi B gitu. Enggak, ini dua-duanya saling mempengaruhi gitu. Jadi ruang itu mempengaruhi manusia, manusia mempengaruhi ruang. Jadi kita reciprocity, interaktif itu, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, tapi pada sisi lain, saya juga mencoba mendekati dengan socio-technical system. Bahwa kalau spasial itu ruang, kalau technical itu pada alat atau benda atau teknik atau teknologi tertentu yang juga membentuk sosial. Saya ambil contoh seperti saat ini yang kita lakukan. Kita dulu sebelum adanya pandemi kita terbiasa dengan tatap muka gitu. Kalau saya mau bikin seminar gitu ya, bikin seminar pembicara satu nggak bisa, pembicara dua nggak bisa karena jadwal tabrakan dan segala macam, itu sulit banget. Nah kalau sekarang itu mungkin lebih mudah. Saya misalnya dalam waktu dekat nanti akan menggelar sebuah diskusi buku, pembicara satu dari Denmark, Aarhus, yang satu dari Jakarta, yang satu ada di Malang, yang satu ada di Leiden gitu. Itu bisa terjadi dalam satu ruang yang bersama. Nah, ini membentuk sosial kita. Kita semakin terbiasa dengan teknologi dan teknologi juga membiasakan kita. Jadi developer teknologi juga akan mengikuti permintaan manusia. Kalau teknologinya nggak bisa diterima manusia, developernya akan mengembangkan kira-kira teknologi apa yang bisa lebih bisa diterima oleh masyarakat. Saya masih ingat dulu handphone itu kan gede gitu ya, seperti batu bata. Saya masih ingat ayah saya pakai handphone yang gede gitu, yang harus ada antenanya gitu. Kemudian handphone itu mengecil, Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas gitu kan. Kemudian membesar lagi sekarang handphone itu. Jadi teknologi itu menyesuaikan dengan manusianya. Jadi ini cukup. Intinya saya ingin melihat bagaimana sosial itu terrelasi dengan spasial, dengan ruang, dan juga berrelasi dengan aspek-aspek teknis. Nah, ini yang membingkai kami khususnya dari tim Pol Transit dalam mengumpulkan tuturan-tuturan dari lapang, tuturan-tuturan narasi-narasi etnografis dari lapang. Jadi saya tidak akan menyampaikan hasil analisis wacana dan juga hasil studi dokumentasi. Saya akan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil tuturan-tuturan lapang yang kami kumpulkan terkait dengan ini tadi bagaimana ruang itu mempengaruhi manusia, manusia mempengaruhi ruang, dan juga teknik atau teknologi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ada beberapa tuturan dari lapang yang kami sempat kumpulkan, tidak semuanya akan saya sampaikan di sini tentu saja. Nah, pertama saya ingin menuturkan kisah Subianto. Jadi Subianto ini umurnya 65 tahun, tahun 2018 lalu. Dia penarik becak, asal dari Ngunut, Tulungagung. Dia datang ke Malang tahun 1961 karena banyak saudaranya yang berada di Malang. Jadi hanya kakak laki-lakinya yang sekarang tinggal di Tulungagung. Jadi dia dan adik-adiknya pindah ke Malang. Dia anak kedua. Jadi dia pindah ke Malang sejak kecil. Dia sempat menjadi pedagang burung di Pasar Comboran di Malang. Itu pasar dekat pasar besar gitu. Sebelum kemudian pindah ke Pasar Bunga dekat dengan alun-alun Kota Malang. Nah, pada tahun 78 dia memutuskan untuk menarik becak dan usaha itu diserahkan ke adik-adiknya. Jadi Anda bisa bayangkan sejak tahun 78 sampai 2018 berapa itu? 40 tahun narik becak. Nah, dari dia kita mengamati bahwa jam kerja sebagai penarik becak kayu ya, becak kayu. Nanti ada, soalnya ada bentor, ada becak motor, nanti lain lagi. Saya menggunakan istilah becak kayu itu tidak pasti. Jadi pasca penetrasi bisnis ojol, situasinya semakin nggak menentu. Nah, tapi ini jadwal si Subianto. Gitu. Dia akan berangkat jam 4 pagi, pulang jam 2 siang, pulang ke rumah, mungkin istirahat, makan, tidur juga. Berangkat lagi jam 4 sore, kemudian pulang lagi jam 11 malam. Jadi kalau kita lihat itu 16 jam. 16 jam. Dia meninggalkan rumah untuk menarik becak. Nah, tahun 2017 dia mengaku masih bisa ngangkut 6 atau 8 orang sehari.
Nah, sekarang semakin sulit gara-gara apa masuknya Gojek dan Grab pada waktu itu. Nah, pada saat wawancara dilakukan itu jam 9.30 pagi, Subianto baru dapat 1 penumpang. Jadi itu nilainya cuma 10.000. Nah, yang menarik adalah, jadi dia itu mangkal di dekat MOG, itu, Malang Olympic Garden. Dari kata dia, dari dulu itu ada 11 penarik becak di pangkalannya itu. Kini tinggal dia yang bertahan. Jadi ketika kami keluyuran, ya kami menemukan beberapa becak, tapi yang mangkal di situ itu cuma dia. Ya kami antara prihatin, tapi kami juga butuh informasi gitu ya. Ini juga dilema buat kami, apakah kita akan, kami khususnya sebagai tim peneliti hanya sekedar mengeksploitasi dia sebagai informan kita ekstrak informasinya dan kemudian kita tinggalkan begitu saja. Enggak. Saya merasa bahwa kisah Subianto ini harus dihadirkan di rekan-rekan di sini yang menurut yang saya nggak tahu, yang kebanyakan mungkin menghadapi euforia dari bisnis transportasi digital. Kira-kira gitu, bahwa ada orang. Nah, bagaimana si Subianto ini bertahan? Nah, Subianto ini bertahan dengan tidak hanya kemudian mengandalkan mengangkut manusia. Dia mengandalkan mengangkut barang, kayu, peralatan bangunan, koral, semen, gamping gitu. Jadi dia punya langganan dalam tanda kutip toko bangunan yang ya yang bisa dia kemudian mengantarkan barang-barang itu ke pelanggannya kira-kira, pembelinya, karena untuk sewa kalau sewa pickup terlalu mahal gitu ya. Kalau sewa motor kok kesulitan itu, nah becak itu menjadi salah satu solusi gitu ya bagi mengangkutan itu. Saya nggak tahu apakah rekan-rekan di sini juga sempat melihat semacam itu. Nah, sebelum adanya ojol atau ojek online itu, becak kayu ini sudah terancam dengan kehadiran bentor, becak motor. Nah, ini menariknya adalah ketika kami melakukan studi literatur regulasi itu, keduanya, jadi becak motor maupun becak becak kayu, itu bukan alat transportasi umum yang diakui oleh pemerintah. Jadi roda 2 juga sama. Jadi alat transportasi umum itu minimal roda 4. Jadi roda 3 dan roda 2 itu nggak masuk di ini. Nah, menurut Subianto ini, tukang becak itu sulit untuk diorganisir. Sehingga tidak ada perkumpulan yang dapat berjalan langgeng seperti halnya paguyuban lain. Oke, supir angkot dan opang gitu ya. Ojek pangkalan itu nanti akan saya ceritakan, itu punya paguyubannya dan cukup kuat. Supir angkot juga kuat nanti. Saya akan ceritakan setelah ini. Becak sulit. Jadi pertama alasannya adalah penghasilan yang pas-pasan, rutinitas kerja yang hampir menghabiskan waktu seharian, sehingga menyulitkan para tukang becak ini untuk berorganisasi dan berkumpul secara lebih terstruktur. Gitu ya. Jadi pertama dari sisi kapasitas, dan yang kedua dari sisi waktu kerja yang nggak masuk akal. Kalau mereka harus berkumpul dan mengorganisir diri gitu, saya nggak tahu. Nah, menurut Subianto, nah ini menarik, ini informalitasnya di sini saya catat. Sempat ada paguyuban tukang becak, tetapi bubar dengan sendirinya pada tahun 99. Nah, paguyuban itu dibentuk oleh kepolisian melalui namanya Bina Masyarakat atau Bimas. Saya nggak tahu itu di level apa ya. Nah, dia menunjukkan kepada kami stempel dari kepolisian gitu ya, yang dikoordinir oleh kepolisian. Jadi ada stempelnya gitu, tapi stempel itu sudah tertutup cat dan segala macamnya gitu. Nah, jadi pada waktu itu pihak kepolisian mengatur becak dalam rangka kaitannya dengan lalu lintas. Jadi berusaha untuk memformalkan. Jadi becak itu informal. Kalau kita ngomong becak itu informal karena dia bukan kendaraan transportasi umum yang diakui oleh regulasi. Saya nggak tahu regulasi yang terbaru seperti apa, tapi saya rasa kok belum masuk becak itu. Nah, polisian masuk sebagai sebuah upaya untuk mengatur lalu lintas. Jadi bukan dalam koridor untuk mengatur ini ya, bukan mengatur tukang becaknya, bukan, tapi
mengatur supaya lalu lintas itu supaya terlihat lebih rapi gitu. Dan mereka membuat kesepakatan ada jalur-jalur khusus di Kota Malang yang itu dulu sempat terlarang buat becak masuk atau lewat situ. Sekarang jalur itu sudah nggak ada lagi. Tetap siapapun bisa lewat situ, becak juga boleh. Jadi itu kisah Subianto. Saya akan masuk tuturan lapangan yang kedua dari Slamet dan Gufron. Nah, Slamet dan Gufron ini adalah supir angkutan kota, jalur GL, jadi Gadang Landung Sari. Kalau kawan-kawan pernah ke Malang, jadi dari Terminal Gadang di selatan, Landung Sari itu ke barat arah Batu itu. Nah, iuran harian. Nah, menariknya adalah mereka membuat semacam iuran harian ini. Ini apa? Tiketnya semacam ini, bukti pembayaran iuran harian jalur GL. Jadi sopir angkot di Kota Malang itu memiliki paguyuban sopir. Jadi uang harian itu dikumpulkan jadi satu di dalam paguyuban sopir di setiap jalur trayek. Jadi ada beberapa trayek dan mereka punya iurannya sendiri-sendiri gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai kas bersama. Jadi ketika ada sopir yang mengalami musibah, misalnya sakit atau kecelakaan gitu ya, uang kas ini akan digunakan untuk membantu mereka. Loh, ini kan sebuah sistem social security gitu ya. Tapi tidak terdeteksi oleh sistem besar BPJS sekarang mungkin ya, atau yang lain saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau zaman dulu apa namanya BPJS Ketenagakerjaan itu. Nah, ini beda sama koperasi. Koperasi supir angkot itu ada, tetapi koperasi supir angkot itu tidak lahir secara organik. Kata mereka itu dibentuk oleh pemerintah untuk dipaksakan pada sopir. Alasannya cuma satu, jika ada sopir yang tidak ikut koperasi, maka pengurusan administrasi izin bagi kendaraannya itu bakal dipersulit. Nah, di sini kita melihat bagaimana koperasi. Jadi ada dua pengorganisasian sosial, social institutions gitu. Yang pertama yang memang lahir secara organik, bahwa ini paguyuban sopir, mereka butuh sebuah paguyuban gitu ya untuk sebagai asosiasi mereka sehingga mereka bisa saling bantu satu sama lain. Dan ini yang membantu mereka. Jadi iuran harian itu merupakan social security antar supir angkot itu. Nah, pada sisi lain koperasi angkot itu justru dipaksakan oleh pemerintah. Ini dari versinya mereka ya. Tentu saja ini perspektifnya emik ya, dari perspektif mereka. Itu digunakan, mereka ikut koperasi itu supaya apa? Supaya mudah dapat izin untuk trayeknya itu. Jadi formalitas saja koperasi itu mereka ikut. Nah, mereka hidup dari mana? Salah satunya adalah selain dari iuran itu, mereka tidak hanya hidup dari iuran itu ya, dari iuran itu mungkin ada iuran itu, tapi salah satu adalah iklan di angkot. Saya nggak tahu apakah rekan-rekan di sini ada yang pernah meneliti soal ini, tapi iklan di angkot itu kesepakatan antara sopir angkot dengan si pemasang iklan. Jadi misalnya ini adalah iklan tentang SD Muhammadiyah 1+ di Malang gitu ya. Saya promosi aja deh, sekalian enggak apa-apa. Jadi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1+ Malang gitu. Ini dipromosikan. Itu membayarnya pada waktu itu 100.000 per bulan atau 50.000 per 2 minggu. Nanti kalau misalnya mereka sudah mandek setorannya diklentek aja selesai. Nah, ini bagi para pengiklan ini murah banget daripada mereka harus pasang baliho, minta izin ke Dinas Pendapatan Daerah, izin ke sini, izin ke situ, supaya mereka bisa pasang baliho dan segala macam. Ya. Jadi sopir angkot ini menawarkan sebuah informalitas baru di situ. Jadi para pengiklan lokal, jadi ini benar-benar iklan lokal. Jadi misalnya salon apa, sekolah apa, kampus apa gitu ya, atau kafe mana, mereka pasang iklan di angkot-angkot ini. Ya angkotnya jadi warna-warni gitu ya, selain biru itu. Menurut saya menarik karena pada sisi lain iklan menjadi ceperan bagi supir ya, karena langsung masuk ke kantong supir, tidak lewat paguyuban itu. Jadi tapi pada sisi lain pemasang iklan atau pengusaha lokal itu mendapatkan ruang iklan yang lebih murah. Jadi ini kan angkot berkeliling ya, dan kemudian kita bisa melihat itu. Dan ini saya nggak tahu apakah, tapi dari hasil wawancara kami
ini nggak pernah ditarik sama dinas pendapatan daerah atau sebagai pajak reklame gitu, enggak. Jadi lagi-lagi ada aspek dimensi informalitas di sana. Kamu bisa pasang iklan tapi kayak gini. Oke. Kisah Ponimin. Nah, Ponimin ini menurut saya penting juga disampaikan. Jadi Ponimin tuh pada waktu 2018 lalu, usianya 70 tahun, dia ojek pangkalan di Simpang Sedimuro, Malang. Maaf, apa waktunya bisa Oh ya, disingkat, Mas Nino? Ini ya. sudah mau buka puasa. Oh ya, sorry. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini ya, jadi mereka menganggap bahwa jadi ojek pangkalan itu ada KTA-nya. Saya ingin menekankan di situ. KTA ini kartu tanda anggota itu dikeluarkan oleh kepolisian atau bagian bina masyarakat di kelurahan setempat gitu. Nah, hari juga ini juga ojek pangkalan di Pasar Dinoyo ada kesepakatan gitu ya, denda dan segala macam. Tapi yang lebih sebenarnya di sini yang ingin saya sampaikan soal ada satu istilah. Jadi resmi Mas, kalau aturannya sih nggak ada. Nah, mereka dapat kartu anggota itu dari kepolisian, yang mengeluarkan kepolisian. Artinya ojek pangkalan itu dilindungi oleh aparat kepolisian setempat. Apakah mereka sektor formal? Enggak juga. Tetapi apakah mereka sektor informal murni? Enggak juga, karena mereka dilindungi oleh aparat kepolisian. Sama seperti sopir angkot tadi, becak tadi. Nah, ya juga yang sama. Ini juga ojek pangkalan. Dia juga bagian dari Bimas itu. Jadi KTA, ada Bimas kepolisian, dan ini ada berita acara mediasi. Nah, yang menarik adalah ketika terjadi konflik, yang turun tangan adalah otoritas tempat. Dalam hal ini otoritas keamanan lokal, RW, kelurahan, preman setempat gitu ya. Jadi ada istilahnya kelontang gitu di pangkalan ojol Kendedes itu. Itu di situ ada RW-nya yang turun tangan. Nah, RW ini otoritas apa? Kelurahan ini otoritas apa? Otoritas negara, tapi mereka memfasilitasi itu. Kemudian ada kelontang. Kelontang ini nggak resmi, retribusinya nggak resmi, tapi mereka menyediakan itu untuk apa? Untuk membayar tagihan listrik, bagi yang isi ulang baterai gitu ya, atau perawatan toilet gitu, air dan kebersihannya juga. Itu digerakkan oleh Karang Taruna setempat. Nah, yang menarik adalah ini yang terakhir, kisah terakhir itu adalah patung singa di depan Kota Malang. Ini lagi-lagi sama. Yang memegang wilayah parkiran di situ itu adalah preman gitu, yang di bawahnya adalah melibatkan oknum TNI gitu. Lagi-lagi mereka dilindungi oleh tentara juga, militer juga di sini. Nah, bagaimana negara hadir di sini sebagai dualisme gitu. Pada satu sisi melarang dengan regulasi, tapi pada sisi lain mereka mengizinkan gitu. Jadi sehingga saya ingin bertanya soal formalisasi atau informalisasi pertanyaan saya. Saya akan masuk langsung ke poin saya yang ini deh. Nah, saya akan kembali ke Ford dan Homan. Jadi mengamati kehadiran Gojek menarik minat para pekerja sektor informal menjadi mitra meski tanpa kontrak kerja yang jelas gitu ya. Tetapi pada sisi lain, praktek sosial semacam ini memunculkan kesadaran kolektif sebagai kelas pekerja sehingga mereka berasosiasi, demo dan segala macam. Tetapi ini beberapa catatan, formalisasi memicu munculnya informalitas baru. Dalam konteks Indonesia, sektor ekonomi informal tetap membutuhkan praktek informal. Tapi juga sektor ekonomi informal tetap membutuhkan lembaga-lembaga formal. Nah, saya ingin masuk pada sebuah diskusi yang lebih klasik dari Karl Polanyi tentang bagaimana rasionalisasi atas kegiatan ekonomi pada masyarakat industri justru menggeser makna ekonomi substantif menjadi ekonomi formalis. Nah, nanti kita bisa diskusi di sini. Pada prinsipnya adalah kebebasan menjadi kunci bagi pemenuhan kebutuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kebebasan itu soal isi dari laku ekonomi atau bentuk dari laku ekonomi? Kita bebas yang mana ini? Ini pertanyaan yang saya tanyakan. Nah, banyak orang merasa bahwa dengan bekerja sebagai mitra, mereka bisa bekerja secara bebas. Tetapi bebas menentukan waktu kerja, bebas menentukan kapan mau bekerja, menentukan kapan istirahat, tidak ada kontrak kerja dan segala macam. Tetapi itu juga berarti ketiadaan jaminan ketika mereka menghadapi permasalahan di lapang. Tidak ada jaminan bagi perusahaan untuk memberikan jaminan-jaminan sosial bagi mitranya. Kalaupun jaminan itu diberikan, sifatnya bukan kewajiban, tapi lebih seperti hak, atau bahkan mungkin sedekah. Nah, saya membuat catatan penting dua ini. Kehadiran bisnis transportasi berbasis aplikasi ini justru mendorong percepatan informalisasi sektor tenaga kerja.
sebuah proses yang mungkin bisa kita sebut sebagai prekariatisasi. Saya nggak tahu apakah ini benar, tapi intinya orang itu menjadi semakin tidak ingin berada dalam sektor formal gitu. Justru orang itu ingin menjadi prekariat dengan adanya janji-janji dan segala macamnya itu. Nah, mungkin satu-satunya formalisasi ekonomi substantif, dalam arti yang bentuk yang substantif ya, itu adalah pencatatan perputaran ekonomi uang dari sektor ekonomi formal yang difasilitasi oleh mesin algoritma. Sebelumnya uang itu beredar tanpa tercatat di lapang, tapi gara-gara adanya ini, aplikasi ini, uang-uang itu tercatat dalam mesin algoritma. Saya rasa itu dari saya akan tindak lanjuti dengan diskusi saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau jadi panjang lebar. Ya. Baik, Pak Nino, terima kasih. Pak Nino, prestasinya sangat menarik. Sebetulnya masih ada waktu 5 menit lagi, Pak. Tapi ya mungkin bisa dimulai dengan diskusi aja. Oke, mungkin pertama tadi Pak Sunyoto sempat mengatakan ingin menyampaikan komentar. Boleh Pak Sunyoto tanggapi dulu. Ya, maaf ya, tadi saya interupsi karena ini sudah hampir jam 5 gitu kan. Kalau diskusinya kan kira-kira 4:30 itu di Jogja sudah maghrib ya. Begini ya, saya ada komentar aja lah. Saya kira ini presentasi yang menarik sekali. Terima kasih Mas Nino. Mas Nino kuliah di Sosiologi UGM dulu. Dan saya sekarang jadi guru yang sangat berbahagia karena mahasiswa saya itu lebih pinter dari saya. Saya propencong aja, Pak. Begini Mas Nino, tentang prekariat. Ada dua ya, nanti tentang prekariat dan tentang bisnis itu sendiri. Yang saya pernah baca, prekariat itu beda dengan sektor informal, beda dengan proletariat, gitu ya. Prekariat itu yang saya tangkap itu, nanti Anda cek lagi, itu lebih pada kegiatan memiskinkan diri, gitu ya. Orang yang sebelumnya punya kualitas tertentu yang bisa menempati posisi yang baik, tetapi karena bisnis internasional sangat keras, outsourcing dan sebagainya, dia terima apa saja. Nah, memang kemudian Anda betul itu dampaknya mereka tidak punya kepastian ya. Itu yang, tapi nanti kita diskusikan lagi atau nanti kita cek, mungkin saya salah. Yang kedua, kalau tentang Gojek ini, saya pribadi lebih tertarik pada bisnis informasinya gitu ya. Ini terjadi kapitalisme informasi. Sebetulnya Gojek dan ojek physically kan sama ya, menggunakan sepeda motor, tidak ada risiko, tidak ada jaminan dan sebagainya. Yang satu hal yang sangat signifikan membedakannya adalah bagaimana Gojek ini menjadi bagian dari kapitalisme informasi itu. Nah, Anda saya kira bisa ide Anda sudah bagus, saya kira tidak apa-apa, itu persoalan teknologi ya. Anda kan memang sedang menggeluti masalah teknologinya itu ya. Apa yang saya sampaikan mungkin dimensi lain yang bisa dieksplor, yaitu kaitannya dengan kapitalisme informasi. Ini kapitalisme informasi ini jauh lebih kejam ternyata. Karena yang bergerak di Gojek itu adalah pemilik modal besar gitu. Saya punya kawan yang di Jakarta yang sekarang bekerja di Grab. Saya tanya, dia programmer. Dia bisa dapat hampir 50 juta per bulan. Luar biasa. Dia keluar dari pekerjaannya. Jadi karena dia ada programmer dulu S1 TI di UGM, mahir komputer dan sebagainya. Jadi bisa di-hire tinggi sekali karena tadi ini kapitalisme informasi ini luar biasa. Dan kita kemudian kejebak menjadi permainan-permainan mereka yang lebih sistematis, lebih bermacam-macam.
Jadi sebetulnya dengan online ini itu banyak yang mati itu ya, karena orang sudah online minded ya. Saya kira setiap mahasiswa sudah terlibat seperti itu. Saya kira itu komentar saya, Pak Nino, tidak harus Anda jawab Anda tanggapi, tapi dimensi lain yang bisa dilihat saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ini gimana? Apakah gimana Mas Pradipa? Kita mau Ya, alurnya gimana? kalau Pak Nino ingin menanggapi dulu, boleh Pak? Oke, ya terkait dengan saya ingin merespon 2 poin dari Pak Nyoto tadi, Prekarya dan Gojek ya. Itu juga bahwa Gojek itu bisnis informasi. Ya, Prekariat ini memang barang baru ya, jujur saja di Indonesia saat ini memang sedang hangat untuk didiskusikan dan memang ada sebuah usaha untuk merekonseptualisasi istilah prekariat itu. Jadi memang ketika misalnya, jadi paling enak itu kerja itu jadi dosen, tapi saya nggak ingin mengajak Anda menjadi dosen itu ya. Seperti saya dosen PNS ini kan paling enak gitu, jadi kerjanya cuma berapa jam sehari atau seminggu gitu, tapi saya masih bisa bekerja di tempat lain gitu. Jadi sebenarnya kunci utama dari kapitalisme itu bukan eksploitasi tenaga kerja. No. Tapi eksploitasi waktu luang. Itu poin pentingnya di situ. Jadi Anda bisa mendapatkan uang yang segede apapun. Tetapi ketika waktu luang Anda itu tidak bisa Anda maksimalkan untuk melakukan akumulasi kapital kultural, ya atau kapital yang lain. Nah, ini persoalan. Nah, prekariat itu justru ingin melepaskan dari waktu-waktu yang tetap gitu ya. Jadi 9 to 5 kerja 9 to 5 dan segala macam gitu. Kalau Anda bekerja sebagai dosen atau guru itu kan kerja itu, misalnya kemarin saya diskusi sama teman saya di Malaysia minggu-minggu itu, wah saya masih kerja, besok nyiapin kuliah, ya akademia itu enggak pernah ada kata libur. Jadi prekariat yang sesungguhnya itu mungkin ya guru atau dosen itu. Jadi nggak pernah libur kita. Jadi ketika yang lain boleh cuti atau liburan gitu, nggak ada. Seingat saya dosen atau guru itu udah ada cuti, seingat saya. Nah ini menarik, ini penting ini. Jadi prekariat itu sedang direkonseptualisasi dan saya justru jujur saja terima kasih dan sedang belajar juga tentang ini. Dan soal kapitalisme ini, kapitalisme informasi, ya yang dieksploitasi oleh kapitalisme itu bukan tenaga kerjanya, tetapi waktu luangnya. Nah, waktu luang dari kaum borjuis inilah yang kemudian diganti oleh waktu luang para kelas proletar untuk bekerja. Gitu ya. Nah, ini kemudian sehingga kelas pekerja itu tidak punya waktu luang. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan akumulasi kapital budaya khususnya. Mereka nggak punya kesempatan untuk baca, mereka nggak punya kesempatan untuk punya hiburan dan segala macam. Bahkan ada beberapa pabrik itu ya shift 3 kali ya shift 3 kali masuk gitu. Kapan mereka tidurnya, kapan mereka istirahatnya gitu. Sampai rumah tinggal capek aja. Nah, lagi-lagi kita perlu mengubah perspektif tentang eksploitasi kapitalisme dari Marxis kuno gitu, ortodoks itu hanya melihat pada eksploitasi tenaga kerja atau proletar. Tapi kalau saya melihatnya kapitalisme itu adalah eksploitasi waktu luang. Sehingga karena waktu luangnya gede gitu ya, para pengembang TI ini membuat sebuah aplikasi yang mana dia nggak perlu ngapa-ngapain, aplikasi itu yang memutar uangnya. Bitcoin itu salah satu yang paling jelas sebenarnya terkait dengan ini. Mungkin itu respon saya. Mohon maaf kalau jadi melembat kemana-mana. Baik, terima kasih Pak Nino. Sekedar mengingatkan untuk para peserta, jika ingin bertanya bisa gunakan fitur raise hand atau bisa langsung ketik komentarnya di kolom chat ya. Saat ini sudah ada 2 pertanyaan lagi. Itu mungkin saya bacakan saja. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Kanti.
Ibu Kanti melihat bahwa formalisasi juga terjadi di aspek human resource management. Jadi performa ojol itu dievaluasi oleh pengguna secara real time seperti call center. Tapi hasilnya lebih menguntungkan para ojol, hasil tidak menguntungkan para ojol ketimbang kliennya. Kliennya jauh lebih berkuasa. Itu satu dari Ibu Kanti. Kemudian ada juga dari Pak Sony Setiarso. Nah, kalau ini mirip juga. Jadi menurut Pak Sony, project itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan kalau secara bisnis. Nah, kemudian mereka tapi meraup untung besar dari GoPay, dari GoFood, dan partner atau penggojek hanya dibayar hanya dari fee-nya. Nah, apakah dari sisi regulator, apakah ini tidak termasuk dominasi usaha? Gitu. Ada 2 pertanyaan yang bisa ditanggapi. Oke, saya coba respon pertanyaan Mbak Kanti ya. Ya, awal-awalnya, terima kasih pertanyaan ini cukup menarik, dan ini sebenarnya ada satu segmen khusus, memang ada satu chapter memang kami meneliti soal ini ya, tentang, jadi kalau yang tadi saya sampaikan benar-benar dari perspektif kelompok-kelompok yang bukan ojol ya, bukan ojol. Nah, kami juga melakukan wawancara pada ojolnya dan bagaimana mereka melihat sistem ini, sistem evaluasi yang real time itu. Nah, awal-awal memang ini benar-benar performa based. Tapi kemudian belakangan menjadi sangat tidak adil gitu ya. Tidak adil bagi kelompok-kelompok yang gaptek gitu ya. Jadi saya masih ingat itu diajak naik ojol, orangnya sudah cukup tua gitu, naik ojol menggunakan Google Maps saja enggak bisa gitu. Ini sesuatu yang menurut saya, nah, sehingga kemudian di lapangan itu terjadi praktek-praktek yang menurut para ojol itu nggak fair. Nah, kemudian ada muncul aturan bahwa kalau kamu sudah dapat angkutan pada 1 jam, gitu. Jadi 1 jam. Jadi kalau Anda sudah dapat angkutan, misal jam 7 sudah dapat panggilan gitu, Anda harus nunggu 1 jam supaya dapat angkutan yang selanjutnya. Itu aturan yang menurut banyak para ojol ini nggak adil sama sekali. Jadi performa seseorang itu dinilai hanya dengan mengubah kode algoritma. Ini menurut saya kuncinya di situ. Jadi klien memang merasa lebih berkuasa, iya. Tapi pada sisi lain sekarang muncul sebuah proses di mana ojol itu yang bisa menuntut klien. Misalnya salah satu yang ambil contoh adalah bagaimana Gojek itu mengembangkan GoResto. Jadi awalnya banyak Gojek-Gojek itu mereka mendapatkan pesanan makanan, kemudian pesanannya bodong, pesanannya kosong, nggak ada gitu, rumahnya kosong dan segala macam. Padahal dia harus membeli pakai uangnya dia sendiri. Nah, ini kemudian ada respon. Jadi Gojek itu kemudian bisa mengkomplain gitu. Jadi dia rumah kosong dan segala macam. Jadi dia harus, tapi prosesnya ribet sekali, panjang sekali, rentetannya panjang sekali, sehingga membuat para mitra itu sudah kalah duluan. Ini mereka ngadepin mesin gitu. Mereka nggak ngadepin manusia. Jadi HR manajemen itu adalah mesin. Jadi ketika mereka komplain, saya pernah sekali waktu komplain misalnya kepada Facebook gitu, karena ada akun Utinika itu diblokir. Itu yang ngadepin mesin. Jadi sudah kayak mesin algoritma gitu. Padahal kan kita pengennya menyampaikan pernyataan kita secara langsung gitu ya, tapi nggak bisa. Nah ini memang ada, makanya ada sistem sosial yang kemudian membantu mereka. Nah, ada asosiasi supir-supir ini, itu kemudian membantu kalau teman mereka mengalami kesusahan teknis semacam ini. Gitu. Nah, tapi belakangan asosiasi ini semakin hilang pelan-pelan. Jadi dulu sempat kuat karena ada musuh bersama, tapi sekarang, apalagi dengan ada pandemi, itu semua sudah runtuh satu-satu asosiasi-asosiasi itu. Saya nggak tahu yang terbaru seperti apa, cuman dari ada satu informan kami mengatakan ketika sempat ditanyakan lagi, ya asosiasinya sudah bubar jalan gitu. Kira-kira gitu. Jadi intinya kalau saya dari respon Mbak Kanti ini adalah asosiasi profesi itu penting sekali. Bahkan supir itu harus punya asosiasi profesi.
dosen itu harus punya asosiasi profesi, atau peneliti itu harus punya asosiasi profesi, atau arsitek itu punya asosiasi profesi. Sehingga ketika mereka bekerja secara sistem outsourcing, mereka punya tempat untuk saling membela satu sama lain. Jadi asosiasi profesi itu penting. Jadi bukan asosiasi buruh di bawah satu perusahaan ya, tapi asosiasi profesi. Itu menurut saya penting. Nah, respon itu mungkin respon saya kepada Mbak Kanti. Kepada Pak Sony, ya, tentang fee ini ya, dibayar dari fee. Jadi dari ini saya tahunya dari Zulfikar Amir. Jadi Zulfikar bercerita bahwa mengapa kok bisa ada ini ya, ada potongan sekian banyak. Saya membayangkan gini. Zulfikar menjelaskannya dengan membuka dompet. Nah, saya ingin meniru dia membuka dompet. Katakanlah ini uang 100.000. Coba saya, uang 100.000 ini itu membutuhkan biaya produksi yang besar sekali. Siapa yang mendesain uang ini, siapa yang mencetak uang ini, tender uang, kemudian harus distribusi uang, harus ada sewa mesin ATM, investasi mesin ATM, kemudian ada orang yang harus mendistribusikan uang itu dari Bank Indonesia ke mesin-mesin ATM, harus ada polisi yang harus menjawab. Jadi uang kertas ini biayanya tinggi sekali. Ya. Secara nominal dia 100.000, tetapi dia dibalik dia dengan misalnya kalau saya punya GoPay di handphone saya, 100.000 di handphone saya dengan 100.000 kertas ini itu lebih murah di sini. Karena apa? Biaya produksi uangnya itu saya yang nanggung. Maksudnya apa saya yang nanggung? Saya harus beli handphone supaya saya bisa mendapatkan aplikasi itu. Atau saya bisa mengakses uang itu. Kalau misalnya saya punya GoPay atau akun OVO atau apapun ya di handphone saya, dan handphone saya itu misalnya mati, rusak, saya nggak bisa mengakses uang saya. Jadi saya yang konsumen lah yang harus menanggung biaya produksi uang digital itu. Ini yang nggak disadari oleh konsumen. Sementara ini tanggungannya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia yang punya kewajiban, atau bank-bank konvensional yang punya kewajiban untuk memproduksi uang-uang ini. Nah, biaya inilah yang kemudian direduksi, biaya produksi uang ini yang direduksi, dan itu bisa dijadikan untuk ini mensubstitusi. Nah, ini penjelasan Zulfikar. Jadi uang kuartal itu tinggi sekali. Oleh karena itu uang digital itu menjadi sesuatu yang solutif karena lintas ini bisa beredar dimanapun dan semakin cepat itu. Itu menurut saya tidak melihat itu sebagai fee dan masalah regulasi dominasi. Nah, tapi ini adalah sebuah peluang, makanya Gojek, Grab, Bukalapak dan itu mereka atau Gojek lah, kasarnya Gojek atau Grab, mereka tidak mendaftarkan diri sebagai perusahaan transportasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai perusahaan financial technology. Jadi bisnis mereka itu bukan bisnis transportasi, bukan bisnis distribusi barang atau jasa, tapi bisnis perputaran uang. Makanya tadi saya mengatakan di akhir presentasi saya, mungkin satu-satunya formalisasi itu adalah uang yang dulunya beredar di pasar besar atau pasar-pasar tradisional atau sektor-sektor informal itu tercatat oleh mesin-mesin algoritma. Nah, ini menurut saya yang penting, dan mungkin ini hanya bisa dijawab oleh orang IT sebenarnya. Saya ini Zulfikar mengatakan bahwa ini gila-gilaan ini, karena yang direvolusi gila. Saya membayangkan, Zulfikar membayangkan kalau antar negara itu sudah bisa menerapkan. Jadi misalnya OVO yang saya beli di Indonesia itu bisa saya pakai di Singapura atau di Asia Tenggara yang lain. Sampai saat ini setahu saya belum bisa. Tapi ini tinggal membuka kunci regulasinya saja. Kalau itu bisa terbuka, saya bisa kemana saja dengan membawa handphone saya. Ini yang terjadi ketika saya ke Norwegia, Denmark tahun 2016 lalu. Saya datang ke sana, cashless society, tidak ada uang kuartal. Bingung saya. Akhirnya saya punya teman. Akhirnya pakai kartu kredit sudah. Pusing. Nah ini arahnya ke sana. Tapi lagi-lagi ini adalah sebuah optimis. Tapi pada sisi lain, saya ingin mengingatkan bahwa ada kelompok-kelompok yang lain seperti Pak
Ponimen, Pak Subianto dan segala macamnya itu yang mereka nggak tahu apa-apa dengan apa yang terjadi di sini. Saya rasa itu dari respon saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nino. Menarik sekali poin soal uang itu. Jadi kita sekarang ini transaksi kita kemanapun, ke siapapun itu sangat di-track. Dan menarik juga poin pertama soal bagaimana klien dan Gojek bisa saling menutup, itu jadi seperti gamification of relationship itself sepertinya ya Pak Nino. Nah tapi karena masih banyak pertanyaan, mungkin menyambung dulu ke pertanyaan berikutnya. Untuk peserta yang lain sekali lagi mengingatkan kalau ada pertanyaan atau mungkin mau menanggapi kembali tanggapan Pak Nino, bisa chat atau gunakan fitur raise hand. Ini ada satu agak singkat dari Pak Aris. Jadi apakah dari problem ketidakadilan teknologi ini, bagaimana solusinya sih? Apakah kita tidak perlu mengembangkan teknologi digital? Mungkin itu dulu, satu dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Aris Ananta. Kita ketemu lagi di ruang virtual. Saya malah belum pernah ketemu muka fisik ya sama Pak Aris Ananta. Tapi kami sering berdiskusi dan saya pernah mengundang Pak Aris juga terkait ini. Pertanyaannya memang sangat ini ya, sangat teknokratis sekali ya. Artinya apakah kita perlu mengembangkan atau tidak. Jadi kalau saya lebih melihatnya bagaimana menghumanisasi teknologi. Nah, salah satu yang sedang dikembangkan saat ini itu adalah algoritma moral. Jadi moral itu bisa di algoritma. Kalau misalnya moral itu bisa di algoritma, Fakultas Filsafat yang ngajar etika itu bubar sudah. Jadi saat ini satu-satunya yang masih bertahan. Mungkin ya, kalau misalnya ilmu sosial sekalipun itu mungkin akan runtuh, tapi ethics. Nah, ketika ethics itu kemudian didigitalisasi, nah ini persoalan betul. Nah, saya tidak mengatakan apakah kita perlu atau tidak mengembangkan teknologi. Menurut saya kita harus menyadari bahwa ini memang ada dunia yang berbeda. Gitu ya. Dunia yang berbeda, tetapi dunia yang berbeda ini juga berarti membutuhkan orang-orang yang memikirkan tentang rule of the game-nya seperti apa di dunia yang berbeda ini. Nah, persoalannya adalah illuminations, kata Raymond Williams. Ulap. Apa sih bahasa Indonesianya apa sih? Silau. Jadi kadang-kadang pencerahan itu mencilaukan. Sehingga ketika ini terlalu cerah gitu ya. Karena seperti kalau misalnya kita di tempat yang gelap ada lampu langsung nyorot ke mata kita nggak bisa melihat ini apa, objek apa. Nah, kita perlu mungkin menggunakan kacamata atau perspektif yang lain gitu ya. Supaya kita tidak tersilaukan dengan perkembangan teknologi digital khususnya. Oke, dia menjanjikan. Ini ilustrasi dari teman saya, satu kolega di Brawijaya yang juga turut mendirikan Udemy, yang namanya Hatip Abdul Qadir. Dia membuat ilustrasi itu kayak gini. Pencerahan itu seperti seorang manusia naik di sebuah lorong gelap gitu ya, dan melihat ada cahaya lampu terang sekali dari arah yang berlawanan. Dia mendekati cahaya lampu itu dan dia berharap bahwa dia akan menemukan sesuatu. Yang tidak dia ketahui adalah lampu itu adalah kereta api yang berjalan dengan cepat sekali menuju arahnya. Nah, ini menurut saya yang perlu dilihat. Jadi pencerahan oke, ini logika enlightenment oke, itu sesuatu yang teknologi itu menjanjikan dan segala macam. Cuman kita perlu sedikit berjarak atau kita perlu sedikit melampaui mungkin tentang bagaimana teknologi digital itu dikembangkan. Nah, perlu ada orang-orang yang berpikir tentang dimensi ininya, dimensi etik, dimensi moral dari teknologi digital, alih-alih sekedar mengambil untung, mengambil remah-remah ekonomi dari bisnis ini. Ini sama seperti revolusi industri tahun abad 18-19 itu kan. Orang melihat ini peluang gede, tapi belakangan pemanasan global, plastik semakin gede. Nah, saya tidak ingin tidak ingin membuat satu pesimisme, tapi kita perlu siap bahwa someday 50 or 100 years after now, apa yang terjadi dengan ini? Nah, ini kita perlu ada orang Indonesia yang berpikir ke sana gitu. Dan saya tidak melihat ada satu
ya satu tokoh Indonesia, menurut saya sih, saya nggak tahu, mohon saya dicerahkan, kalau bisa saya dikenalkan, yang berpikir sampai ke sana gitu, bahwa kira-kira ini 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, apa yang bakal terjadi dalam dunia kita. Dan pandemi ini betul-betul apa ya, ada satu tulisan menarik dari Anita Lee, guru besar pendidikan dari Universitas Widya Mandala itu, ketika pandemi ini dan pendidikan itu berjalan secara virtual, ini ada sebuah yang berubah, sesuatu yang berubah. Relasi sosial itu berubah. Kalau Anda download aplikasi, Anda nggak suka dengan aplikasinya, delete aja, selesai. As simple as that. Apakah kita akan memperlakukan itu pada manusia? Ada orang datang kepada Anda senang dengan orang itu, sama seperti Anda senang dengan aplikasi, tiba-tiba aplikasi itu mandek, nggak ada yang mengembangkan, ya udah Anda hapus saja. Teman itu Anda hapus saja. Apakah itu? Nah, arti perlu ada orang yang memikirkan tentang dimensi moral, dimensi etik dari teknologi digital. Ini perlu diimbangi gitu. Saya rasa itu respon saya terhadap Pak Aris Ananta. Pak, saya jadi teringat silaunya teknologi ini mungkin mirip-mirip barangkali ya Pak dengan silaunya dulu tahun 70-an, orang silau dengan kata pembangunan. Jadi apapun sudah dianggap sebagai suatu hal yang positif aja gitu. Oke, tapi karena masih ada pertanyaan, ini terkait juga dengan pertanyaan sebelumnya dari Ibu Visya Ita Yulianto. Ibu Visya tertarik dengan penjabaran tadi, Pak Nino tadi. Kunci utama kapitalisme bukan eksploitasi tenaga kerja, tapi eksploitasi waktu luang. Nah, apakah boleh dijelaskan apa implikasi teoritisnya dan model bisnis seperti apa yang bisa dikembangkan dengan? Ya, oke. Terima kasih Mbak Ita. Sudah lama kita nggak ketemu. Terakhir ketemu 2019. Oke. Saya merefleksi saya ya dengan mengapa saya bisa muncul dari ini. Salah satunya adalah mungkin salah satu buku yang menarik adalah Thorstein Veblen. Dia menulis soal leisure time itu, waktu luang ini. Secara spesifik ekonomi itu, dia melihat bagaimana ekonomi itu, waktu luang khususnya itu memang berpengaruh bagi akumulasi kapital, khususnya kapital budaya. Nah, implikasi teoritisnya apa untuk model bisnis dan masyarakat digital? Jadi gini, sebenarnya yang bisa menjelaskan teman-teman yang tahu Bitcoin ya atau apapun lah itu, atau jadi logikanya kan gini, ketika saya bekerja saat ini, saya ambil contoh ngajar. Nah, saya menerapkan itu di perkuliahan saya. Jadi gini, suatu ketika saya harus ngajar. Semester lalu saya ngajar mata kuliah Cultural Studies. Gitu ya. Saya mengajar mata kuliah Cultural Studies. Nah, kok yang dilalah pada hari itu, saya ada rapat dengan dengan lembaga lain lah. Yang saya lakukan apa? Saya memutar rekaman kuliah saya untuk tema itu dari perkuliahan tahun lalu. Jadi, saya menggunakan waktu saya, jadi saya meminjam waktu yang sudah saya pakai di tahun lalu untuk mata kuliah itu, di perkuliahan yang sama, tema yang sama, saya ambil waktu itu, saya taruh di saat ini, di mana pada saat yang bersamaan saya bisa ngajar sekaligus ikut rapat. Nah, di dalam perkuliahan saat ini kita mengenal istilahnya daring sinkron dan daring asinkron. Ya, daring asinkron ini yang menurut saya, kalau daring sinkron saat ini kita daring sinkron. Yang diatasi itu adalah dimensi spasial. Anda berada di mana-mana, saya di Surabaya, Pradipa di Jakarta, ada yang di Jogja. Yang kita atasi adalah dimensi spasial. Nah, daring asinkron yang diatasi adalah dimensi temporal. Nah, biasanya kalau urusan waktu ini Mbak Ita cukup tertarik gitu, soal time. Jadi time space distansial gitu ya, itu benar-benar diatasi dalam masyarakat digital ini. Jadi saya nggak perlu dalam bisnis masyarakat digital ini apa ya? Contohnya
ya itu tadi, saya kadang-kadang nggak perlu hadir, saya cukup menggunakan waktu saya di masa lampau, saya hadirkan di sini dan itu bisa profit money. Ya itu agak kurang ajar sih, tapi ya mau gimana lagi, itu kepepet. Saya jarang sekali melakukan itu, tapi cuma satu kali itu saya lakukan. Nah ini salah satu tuh bagaimana kelebihan dari masyarakat digital itu adalah semuanya direkam. Semuanya ada rekaman digitalnya, ada tapak digitalnya. Yang membedakan webinar-webinar kita pada masa pandemi dengan seminar-seminar kita pada masa sebelum pandemi, konferensi-konferensi internasional, konferensi-konferensi nasional, simposium, dan segala macam, semua itu adalah saat ini digitalisasi. Sehingga kita bisa menonton itu kapan saja, kita bisa mempelajarinya itu kapan saja, dan kita bisa menggunakannya itu kapan saja. Kalau zaman dulu sebelum ada kesadaran untuk mengarsip digital ini, itu kita nggak punya loh, belum tentu kita punya mungkin tahun 2019 lalu saya masih ingat sama Mbak Ita nonton Anat Singh kuliah gitu di UGM, memberi kuliah. Saya nggak yakin kita bisa mengakses rekaman itu. Nah sekarang kita bisa mengundang siapapun, Anda ini bisa didengar kapan saja. Sama mahasiswa saya juga terapkan kayak gitu. Katakanlah mahasiswa saya nggak masuk pada perkuliahan tadi pagi gitu. Ya kan ada rekamannya, dia bisa nonton kapan saja. As simple as that. Nah, saya membayangkan kalau ini kemudian bisa diakumulasikan gitu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman IT dengan logika. Saya sebenarnya jujur lagi belajar tentang Bitcoin itu, dan gimana sih logikanya itu bisa menjadi gede, padahal barangnya kan nggak ada gitu, atau ada tapi terbatas. Saya rasa itu implikasi teoritis, tapi untuk model bisnis dan masyarakat digital ini sepertinya lebih pada ini waktu kita dikompreskan. Jadi dengan digital saya nggak perlu transfer, saya nggak perlu ke bank, semua itu benar-benar di tangan dan segala macam, konversi dan segala macam itu benar-benar meringkas spasial dan temporal secara bersamaan. Mungkin itu respon saya. Oke, baik Pak Nino. Menarik sekali Pak. Apakah peserta masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kita masih punya waktu sekitar 5 menit dan masih ya 5 menit 10 menit. Ini ada Mas Edi Suhardono, ini saya malu saya. Ini benar-benar Edi Suhardono psikologi itu ya. Udah lama sekali saya nggak ketemu. Kalau belum ada mungkin ini komentar singkat saja Pak untuk ya sambil mengisi waktu diskusi. Saya teringat tulisannya Sopran Zeti yang bilang bahwa teknologi seperti ojek ini kan juga dibangun atas informalitas ya. Dia bilang human infrastructure, bahwa ketika ojek itu beroperasi kan dia mengandalkan mind map-nya si tukang ojek buat tahu jalan, buat tahu ruang, buat tahu tempat-tempat yang dituju. Ya itu menarik itu soal konsep spasial, nggak semua orang bisa jadi tukang ojek kok, karena soal di mental map itu nggak semua orang punya gitu. Biasanya mereka gugurnya di situ. Ini kan hukum alam. Tapi ya itu. Nah, yang satu catatan saya terkait informalitas itu adalah ini teknologi ini itu memunculkan banyak sekali varian gitu. Kelontang itu sebenarnya salah satu teknologi yang menurut saya menarik ya untuk dilihat itu. Bagaimana orang itu menciptakan aturan main. Jadi teknologi itu bukan alat. Saya memahami teknologi itu bukan sekedar alat. Teknologi itu juga teknik gitu. Teknik atau seni untuk melakukan. Jadi cara untuk itu juga, kalau kata Heidegger itu juga tekno itu. Jadi orang itu dipaksa ketika saya harus berhadapan dengan teknologi yang semacam ini, itu ada banyak yang lain yang harus saya lakukan. Orang itu harus tahu, misalnya saya pernah wawancara satu sopir Gojek itu, dia hand itu harus RAM-nya sekian, yang speknya sekian dan segala macam. Kalau nggak kayak gitu buyar Mas. Nah sekalian kayak gitu. Jadi dia harus sampai mengatasi kayak gitu. Jadi handphone dia diotak-atik supaya spesifikasinya bisa lebih tinggi dan bisa lebih cepat. Untuk ini kan rebutan
rebutan sinyal ya, rebutan siapa dulu cepat, dan itu kadang-kadang berpengaruh itu. Dan mereka juga punya teknologi ngakali, jadi karena dia nggak boleh misal di stasiun Kota Malang itu, karena mereka nggak boleh mangkal di depan pintu ini ya, pintu keluar stasiun itu, mereka pasang sebuah alat di situ. Dan itu mentransmisikan ke handphone dia yang berada di patung macan itu. Nah, ini kan gila banget ini. Buat saya, oh brilian sekali orang ini. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bisa nyantol ke dia dulu gitu. Oke, tapi it happens gitu. Dan ini kreativitas menurut saya dari orang Indonesia khususnya. Bagaimana kita bisa mengakali teknologi yang ya semacam itu. Belum lagi ngomongin soal hantu itu ya, pesanan hantu dan segala macam. Itu cerita yang lain lagi. Iya, di antara ojol sebutnya tuyul ya Pak. Ya tuyul ya tuyul. Ini saya dapat pertanyaan tapi masuk ke private. Ini dari Ageng Tri Lestari. Pertanyaan ini mungkin ini Pak. Apakah Pak Nino atau bagaimanakah kita bisa melihat aplikasi ojol atau bahkan aplikasi marketplace ini sebagai suatu tren dalam teknologi informasi untuk berlaku sebagai broker atau calo, dan di situ aplikasi-aplikasi itu memiliki nilai bagi hasil dan komisi yang nilai kian meningkat yang dibebankan bagi driver dan penjual. Jadi mungkin saya tangkap pertanyaannya soal bagaimana sih aplikasi teknologi informasi itu justru menjadi seperti pihak ketiga yang Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang juga didiskusikan di workshop kami bersama Zulfikar, dan kami sampai pada sebuah kesimpulan apa yang dilakukan oleh Gojek sama Grab itu sebenarnya formalisasi maklar. Jadi di negara-negara di mana maklar itu bukan populer, aplikasi ini nggak laku, serius. Tapi di negara-negara yang mana maklar itu adalah profesi utama, ya di situ berkembang. Nah, Indonesia salah satunya, India juga. Nah, akan berbeda kalau misalnya di Jerman. Jerman itu cukup ya mohon maaf saya bias Jerman karena saya di sana beberapa tahun gitu. Uber itu nggak berkembang di Jerman. Ride hailing itu bahkan sebelum ada Uber di Jerman itu sudah punya website khusus. Kalau misalnya saya dari Heidelberg mau ke Frankfurt lagi nggak punya duit untuk beli tiket kereta, saya buka website itu. Apa namanya yang nebeng itu ya. Sorry, ini kamera saya mati ya ternyata. Sorry, bukan maksud saya. Jadi ride hailing itu benar-benar ride hailing. Jadi kalau dulu kan ada, kalau kita lihat film itu kan ada orang nebeng gitu ya, minta mau kemana, mau ke sana gitu. Nah ini ada website ya, dan itu sudah ada. Kita tinggal urun bensinnya. Ini benar-benar sharing economy. Ekonomi berbagi. Nah, saya ingin mengatakan, mengembalikan bahwa ekonomi itu adalah persoalan memenuhi kebutuhan, bukan persoalan mencari keuntungan. Nah, tapi kemudian kami juga melakukan studi pustaka terhadap ini, analisis wacana terhadap ekonomi ya di beberapa buku pelajaran SD, SMP, SMA. Dikenalkan ekonomi itu adalah dengan usaha kecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini kan kapitalisme banget itu. Jadi dikenal bahwa ekonomi adalah sebuah usaha untuk saling berbagi, memenuhi kebutuhan. Nah, berbagi kebutuhan itu adalah terkait dengan informasi. Siapa yang punya apa? Siapa yang punya apa? Siapa yang punya apa? Siapa yang punya apa? Nah, Gojek dan Grab itu dan aplikasi lainnya itu memfasilitasi itu. Dan disinilah mengapa maklar itu diformalkan ya kemudian saya agak melawan tesis saya tadi di dalam istilah Gojek itu. Jadi Gojek dan Grab itu sebenarnya formalisasi maklar gitu. Itu menurut saya yang catatan penting lah. Kalau di negara-negara yang maklar itu nggak populer, ya mungkin nggak akan laku aplikasi semacam ini. Dan itu terbukti. It happens. Menarik sekali Pak. Jadi saya langsung terpikir apa mungkin maklar politik bisa digojekkan. Lu kan gitu, pakai bot-bot itu. Pakai bot-bot itu kan. Politik kan soal bagaimana mempengaruhi orang lain. Jadi kita mempengaruhi orang lain itu tidak lagi harus
dengan menggunakan manusia. Tapi cukup dengan menggunakan mesin algoritma, kita pasang di Twitter, kita pasang di Instagram, itu sudah mempengaruhi manusia. Loh, ini eksploitasi waktu luang. Kita mesin aja yang kerja untuk mempengaruhi orang lain. Kita ya tinggal bikin mesinnya, bikin sistemnya, jalan sendiri, selesai. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih. Oke. Wah, karena waktu tinggal sedikit, tapi masih ada 2 pertanyaan lagi. 3 sebetulnya. Satu lagi komentar. Ini dari Pak Fadil Nurdin. Menurut Pak Nino, dalam debat dinamika hulu hilir sains sosial, Ya. mampu membangun masa depan yang sejahtera. Ya, saya ini aja deh. Saya baca langsung saya terima kasih. Ada Pak Fadil, Pak Eko, digitalisasi kunci sebenarnya bukan di orang IT tapi orang ya signal persen ya oke. Oke, ya itu setuju saya untuk itu. Terus ada pertanyaan dari Andika, Gojek terbaru logo driver dihilangkan. Ya oke, ini menarik juga ini apa pertanyaan serius ini. Saya coba respon Pak Fadil dulu ya, di debat dinamika hulu hilir sains sosial gitu ya. Saya dalam posisi bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang harus dipelajari dan membawai seluruh ilmu yang lain. Mohon maaf. Karena itu hakikat dari yang dimunculkan oleh Agus Combe. Dan sosiologi itu adalah evolusi ilmu di mana sains itu harus social science itu membawai sosiologi khususnya, the queen of science itu membawai ilmu-ilmu teknik yang lain. Nah ini yang tidak disadari oleh teman-teman yang belajar ilmu sosial. Jadi saya dalam posisi bahwa saya sebagai sosiolog atau antropolog, saya yang punya otoritas sebenarnya untuk mengatur, orang teknik kamu urusin ini, orang kedokteran kamu urusin ini. Jadi menurut saya perlu ada semacam ini ya, semacam revolusi besar-besaran di tempat kita bahwa ada strata antara sains sosial dengan sains murni gitu. Karena menurut perdebatan gedenya, silakan didebat nggak apa-apa. Saya berada dalam posisi bahwa saat ini bahkan sekalipun ilmu alam itu perlu kesepakatan. Jadi saya seperti singgung tadi bahwa saya belajar dari lumpur lapindo bahwa keputusan itu ngebor disebabkan oleh apa? Itu veto kok, sebuah voting kok. Nah, ini kan konyol, ilmu sosial kok voting. Ilmu alam kok voting. Ini kan konyol. Jadi mekanisme ilmu alam itu ternyata juga mengikuti mekanisme yang terjadi di ilmu sosial. Itu apa? Kesepakatan. Jadi salah satu yang menurut saya agak dilupakan dalam liberalisme itu adalah soal fraternite-nya itu. Jadi ada liberalisme, egalite dan fraternite. Jadi politik atau ilmu itu adalah soal bagaimana kita membuat suatu kumpulan dan menyepakati bahwa apa yang kita yakini itu benar dan harus diyakini oleh orang lain benar. Nah ini kan kesepakatan sosial sebenarnya. Jadi ilmu alam itu sekalipun adalah mekanisme sosial. Jadi mungkin itu posisi saya ya. Terkait dengan logo Gojek, nah ini menarik ini logo Gojek. Logo Gojek ini sebenarnya ini idenya dari ini ya. Saya sempat ada diskusi sebelumnya di kelompok kecil itu. Kalau kita lihat logo Gojek itu kan dulu sempat ada orangnya gitu. Sekarang benar-benar hanya simbol kayak gitu. Ya mungkin memang bukan manusia memang. Orientasi dari Gojek atau Grab itu memang bukan manusia. Dilihat dari logonya saja. Itu mungkin manusia adalah salah satu teknologi ya. Jadi bioteknologinya itu. Manusia itu tidak lebih dari sepeda motor, tidak lebih dari sebuah perangkat handphone, tidak lebih dari perangkat ini yang membuat sistem sosioteknis itu bekerja gitu. Nah, saya nggak tahu. Kemudian apakah itu eksistensinya dihilangkan? Kadang-kadang ada orang yang bangga loh dengan menjadi prekariat itu tadi. Saya nggak tahu apakah mereka senang, tapi ada beberapa justru membanggakan itu. Saya rasa itu deh. Kalau eksistensi tentu saja itu pertanyaan dari ini ya, pertanyaan ke para pelakunya. Saya rasa itu respon saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nino, menarik. Saya jadi teringat diskusi soal bagaimana neoliberalisme itu menciptakan teknologisasi manusia. Orang dilakukan sebagai kompartemen-kompartemen yang ya hanya satu dari bagian, seperti dalam kasus buruh tekstil, dia hanya bisa satu hal, kemudian dia bisa diganti dengan cepat. Saya nggak tahu apakah itu terkait, tapi saya teringat itu.
Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita punya waktu 2 menit, masih ada waktu sisa 2 menit. Oh, ini dari Pak Edi. Pak Edi sedang menulis buku tentang identity, salah satu bahasannya digital identity. Aduh, saya udah lama sekali nggak ketemu Edi Suwardono. Ini gimana Pak Edi kabarnya? Kangen juga ketemuan ini. Ya, nulis buku tentang identity menarik soal digital identity. Saya beberapa waktu lalu memposting gitu ya. Facebook itu satu-satunya apa namanya peristiwa kehidupan yang tidak ditawarkan Facebook untuk kita bisa mengisi adalah peristiwa kematian kita. Kita bisa tulis lahirnya kapan, menikah kapan, gitu kan, punya anak kapan, gitu. Nah, Facebook itu belum menuliskan Anda mati kapan. Gitu. Karena ketika Anda sudah mendaftarkan diri di Facebook, ambil contoh Facebook ya, ketika kita meninggal dunia atau ada teman kita meninggal dunia, akunnya masih hidup. Apakah ini yang disebut sebagai ruang kuantum? Kalau kata si Karnina Supeli itu apa quantum space gitu. Ketika kita melintasi, ketika kita masuk ke dalam digital, kita nggak akan bisa mati. Ada satu film menarik itu sutradaranya apa? Sutradaranya itu loh Mas, apa yang one player itu apa sih Mas? Yang anak kecil ada si apa desainer games itu Ready sudah Player meninggal. One. Nah, itu Ready Player One. Itu menurut saya menarik. Itu di mana orang yang sudah meninggal sekalipun dia bisa membuat sebuah game untuk dimainkan setelah dia meninggal. Legasinya itu kayak gitu. Kira-kira gitulah. Mungkin itu refleksi saya penutup. Oke, karena kita sudah mencapai akhir, jadi sebenarnya baik sekali poin yang diangkat dalam diskusi yang ini sangat menarik. Tapi ini berangkat dari bagaimana teknologi aplikasi yang katanya menciptakan formalitas justru juga banyak unsur-unsur informalisasi di dalamnya. Saya nggak akan berusaha menyimpulkan lebih jauh. Mungkin terakhir dari Pak Nino, apakah ada closing statement? Mungkin saya itulah apa lebih pada perlu ada orang-orang yang berpikir tentang rule of the games, ethics dari sebuah digital apa environment ini. Saya masih ingat 2018 ya, 2018 saya ke Bonn atas undangan dari Deutsche Welle. Di situ ada apa? Di situ adalah mantan developernya Facebook, Google dan segala macam. Yang mana dia itu justru nggak punya akun media sosial. Dan dia menjelaskan dengan sangat gamblang, seorang yang nggak ngawai gitu, gondrong, pakai baju sobek-sobek. Tapi dia adalah orang behind the whole digital system itu. Dan di situ saya melihat bahwa digital ini, teknologi digital itu masih belum, kita masih belum menyentuh bahkan lingkaran terluarnya gitu. Apalagi mau masuk ke intinya. Kita di Indonesia maksudnya. Mungkin itu apa pekerjaan besar yang harus kita kerjakan. Itu aja closing dari saya. Terima kasih.